Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sudah 1 bulan 2 minggu kita tidak bertemu, tapi kita bersyukur kita tetap bertemu melalui ibadah online. Dan kita bersyukur kalau hari lepas hari Tuhan menyertai dan memelihara hidup kita. Tuhan menolong kita semua di dalam segala hal, baik pekerjaan kita, baik anak-anak di dalam sekolahnya, walaupun semuanya harus dilakukan secara daring. Dan kita bersyukur sepanjang malam Tuhan menyertai kita di dalam istirahat hidup kita, dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas secara gratis ya, untuk kebaikan kita, untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi ini Minggu 8 Agustus 2021 kita akan mulai. Mari kita bersaat teduh secara pribadi. Mari. Bapak dihadiri, bacaan silih berganti pada pagi ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca, dan silakan Bapak Ibu Saudara di rumah juga mengikuti di dalam pembacaan silih berganti pada pagi hari ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan. Awali dengan memuji Tuhan. Pujian kita di lembar pertama nomor 2. Tuhan yang memimpin aku. Kita akan memuji semua pakainya, baik 1, 2, dan 3. Tuhan yang memimpin aku. Mari 3, 4. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan? Rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki, karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku.
dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayangnya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu memimpin kami di dalam aktivitas kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, untuk memuliakan nama-Mu melalui pujian firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan Tuhan terus menolong kami, walaupun kami saat ini beribadah secara daring, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai dan memberkati kami semua, anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing yang saat ini juga beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang seringkali kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu melalui perkataan kami, tingkah laku, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Yang melalui pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh membawa kami untuk semakin setia, beribadah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, dan saat ini kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan menyertai kami yang ada di gereja, kami yang mungkin acara, kami menyampaikan firman Tuhan juga sebagainya, terus menolong dalam melakukan kita agar kami semua boleh mengikuti ibadah. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penolong dan juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Pujian kita di dalam lembar ketiga nomor 4. Lembar ketiga nomor 4. Mataku tertuju padamu. Saat ini kita terus tertuju kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada-Nya. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Mari, 2, 3. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 37. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dan memperhatikan, dan saya akan menolong membacakannya. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan mengetahui lebih jelas atau lebih lanjut lagi melalui firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh Bapak Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pagi ini yang disampaikan oleh Bapak Yesus. Dan pujian di dalam lembar kedua nomor 3, hidup lebih dekat padamu. Akan mengawali kita untuk menyampaikan syafaat pada pagi hari ini sebagai hidup lebih dekat padamu. Kita nyanyikan semua baik, kita satu dan dua saja. Hidup lebih dekat ya padamu, mari kita angkat. Hidup lebih dekat
Ya padamu walaupun saliblah tanggunganku, labuhku tiap saat hidup lebih dekat, hidup lebih dekat. Ya padamu nyatalah jalanku ke surga terang, hanya kurniamu aku senang. Ajarkan malaikat hidup lebih dekat, hidup lebih dekat. Ya padamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali pada pagi hari ini, pagi yang indah dan cerah ini, kami sungguh bersyukur karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kehidupan kami, keluarga per keluarga di seluruh jemaat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga telah memimpin kehidupan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Kami terus menyerahkan Tuhan, khususnya bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terkungkung oleh wabah COVID-19 ini. Kami rindu ini semua Tuhan tahu. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin bangsa kami, khususnya usaha-usaha bangsa kami untuk menghalau virus ini. Kami menyerahkan program vaksinasi yang terus dijalankan. Kerinduan kami, seluruh bangsa kami boleh tervaksinasi dan kami semua memiliki imun tubuh yang kuat dan terhindar dari wabah COVID ini. Berkati bangsa dan negara kami. Pasti tidak sedikit dana yang dikeluarkan, kiranya Tuhan berkati dari segi pendanaan untuk program vaksinasi ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pahlawan-pahlawan kami yang terus berjuang di depan membantu saudara-saudara kami yang terkena COVID ini. Para dokter, para perawat, para staf rumah sakit, bahkan para relawan yang berjuang keras untuk menolong mereka. Kerinduan kami Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan hidup sehat, menjauhkan mereka dari mara bahaya COVID ini. Walaupun mereka berjibaku dengan wabah ini, kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, memberkati dengan hidup sehat, jauhkan mereka dari wabah COVID ini, baik mereka maupun keluarganya. Kami tahu Tuhan sudah banyak di antara mereka yang terpapar COVID bahkan meninggal dunia. Kiranya Tuhan juga menolong mereka yang saat ini sedang terpapar COVID
dan harus menjalani perawatan. Tuhan memberi yang terbaik, yaitu kesembuhan. Para nakes yang sudah meninggal karena COVID ini, Tuhan juga menghiburkan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami di Kabupaten Banyuwangi ini, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan Pak Bupati, Ibu Bupati kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga boleh menolong kami, warga Banyuwangi ini, untuk keluar dari wabah ini. Beri kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu terhindar dari wabah COVID ini. Dengan cara kami tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ada. Kuatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di sebagian besar mungkin kami telah divaksin, walaupun untuk yang pertama kali. Kiranya Tuhan berkati, sehingga vaksin yang kami terima menjadikan imun tubuh kami makin ditingkatkan, makin kuat semata-mata karena berkat-Nya dari Tuhan. Saat ini kami juga terus berdoa Tuhan untuk kerinduan kami beribadah kembali seperti sedia kala, walaupun harus memakai protokol kesehatan yang ada. Kami rindu Tuhan, seperti pemerintah kami katakan, bahwa kami harus tetap ibadah online minimal sampai esok hari. Kiranya Tuhan menolong, sehingga esok hari kami boleh menerima pemberitahuan kembali apakah kami akan lanjut ibadah online atau bisa ibadah seperti sedia kala. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang diputuskan pemerintah kami sebagai warga negara yang baik, umat Kristiani, khususnya umat Baptis di Banyuwangi ini, kami hanya taat pada pemerintah kami. Berkati kami semua Tuhan. Sekali lagi berkati, sehingga apapun yang kami lakukan, walaupun kami harus beraktivitas, bekerja, belajar, bahkan ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Saat ini kami juga terus berdoa Tuhan untuk GGBI yang tanggal 12 Agustus nanti menyelenggarakan musyawarah besar ke-11 yang diselenggarakan secara daring. Kiranya Tuhan berkati, sehingga acara itu boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur kalau gereja ini juga telah menerima paket untuk mengikuti UBS ke-11 nanti, sehingga semuanya boleh berjalan semata-mata karena berkat yang ada. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang sedang dilakukan, khususnya berkati orang-orang yang nanti akan berkumpul di STBI Semarang. Tuhan menjauhkan mereka dari wabah COVID ini, sehingga acara boleh berjalan dengan baik, dan gereja-gereja Baptis di Indonesia ini juga boleh mengikuti walaupun secara online dengan baik pula. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur semuanya. Kami juga terus berdoa untuk kami sekeluarga, juga seluruh jemaatmu yang tergabung di Gereja Baptis Blambangan ini, bahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati kami, menjauhkan kami dari wabah COVID ini, sehingga kami tetap sehat dan tetap mampu beraktivitas walaupun terbatas di rumah kami masing-masing. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami dengar. Kami rindu melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa atas kami, atas hidup kami, atas gereja ini, atas keluarga kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini. Itulah Tuhan keyakinan dan kerinduan kami. Sekali lagi berkati kami semua, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul khotbah saya diambil dari ayat
yang telah kita baca tadi. Tetapi khususnya judul ini saya ambil dari ayat yang ketiga. Saya akan membaca. Lalu Ia berfirman padaku, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini diambil dari ayat ini. Yesaya menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara mungkin tidak tahu kenapa wabah COVID ini melanda bangsa kita, melanda dunia ini. Tetapi seperti kata Yesaya, bahwa Tuhanlah yang tahu. Sudah banyak mungkin khotbah kita dengar, nyanyian kita dengar. Sesungguhnya saya dan saudara ini diperingatkan satu-satunya jalan supaya saya dan saudara tetap mengasihi Tuhan, tidak bersungut-sungut, adalah seperti pujian yang mungkin saya samakan, saya sertakan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk saya dan saudara koreksi diri. Kesempatan kita untuk melihat apakah kehidupan saya dan saudara selama ini dalam segala hal mampu memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan di tengah-tengah bangsanya, yang bangsanya itu sangat tegar tengkuk, bangsanya itu jauh dari Tuhan, bangsanya itu melupakan Tuhan. Tidak hanya Nabi Yesaya, nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Mungkin yang paling terkenal kita ingat cerita Nabi Musa, bagaimana dia diutus untuk membawa bangsa ini keluar dari negeri Mesir. Waktu dalam perjalanan Nabi Musa juga banyak menghadapi masalah, menghadapi bangsanya yang tegar tengkuk ini. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan melalui nabi-nabinya supaya bangsa ini tetap dekat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya saya menemukan adalah satu-satunya nabi yang diutus Tuhan, dan nabi ini begitu unik banget. Dikatakan di dalam pasal-pasal yang pertama, waktu Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Nabi Yesaya justru diberi ujian yang luar biasa. Dikatakan Nabi Yesaya di dalam pasal 3 ayat 22 nanti sampai berikutnya saya membaca, justru waktu Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan berkata, ya Tuhan saya siap, tapi Yesaya justru diberi ujian atau tanda kutip mungkin halangan, yaitu Nabi Yesaya menjadi bisu, menjadi tidak bisa berbicara. Saya berpikir waktu belajar tentang hal ini, kenapa seperti itu? Apakah dengan dia tidak bisa berbicara, bisu, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Saudara, disinilah sesungguhnya kita perlu mengerti Tuhanlah yang Maha Tahu. Dikatakan dalam lagu yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, jalan Tuhan memang jalan yang tidak terselami, tidak bisa kita mengerti. Mengapa Nabi Yesaya yang sudah siap diutus Tuhan malah diberi tidak bisa berbicara?
bisu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti sekali lagi Tuhan mengetahui apa maksud Tuhan, dan saya menemukan beberapa hal mengapa Yehezkiel justru diberi bisu. Tidak sempurna, tidak bisa berkata-kata. Saya akan membaca sebelumnya dari Yehezkiel 3 ayat 22 sampai 27. Saya membaca, Yehezkiel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun pagi-pagi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan nama Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh Tuhan ke dalam aku dan tegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar kemana-mana di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidah melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan mencepelah mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, biarlah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Nabi Yehezkiel justru diberi bisu, tidak berbicara? Yang pertama, saya menemukan supaya Yehezkiel menyadari bahwa dia sedang ada di dalam kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita belajar sesungguhnya waktu saya dan saudara sedang beribadah, kita diharapkan tidak berbicara sedikit pun, karena kita sedang ada di hadirat Allah yang Maha Suci. Supaya mungkin Yehezkiel tidak berbicara apa-apa, dia diberi bisu, lidahnya diikat katanya, dan dia tidak berbicara apa-apa, karena sekali lagi, karena Tuhan sedang ada di hadiratnya. Yang kedua, ayat 25, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali, akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Saudara, Yehezkiel menghadapi bangsanya yang tegar tengkuk. Dia berkata dia akan diikat, bahkan disuruh di rumah saja. Supaya apa? Waktu setelah Tuhan ada di sekeliling Yehezkiel, kemuliaan Tuhan dia rasakan. Yehezkiel diharapkan tidak tergesa-gesa untuk berbicara kepada bangsanya. Dia diharapkan tinggal di rumah dulu, mengurung diri dulu, bahkan dikatakan diikat dengan tali dan dibelenggu. Saudara, saat ini saya dan saudara mungkin seperti diikat, walaupun tidak dengan tali, tetapi diikat oleh keadaan kita yang membelenggu kita. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Kalau keluar rumah kita sangat terbatas. Kalau saya dan saudara mengikuti itu semua, semuanya ini sedang
Tuhan sudah berkata kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara mungkin makin berhati-hati, tidak usah bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman mengenai hal ini. Beberapa hari yang lalu saya mengambil uang di ATM dan ternyata ATM saya itu expired. Saya tidak tahu, tapi tulis layar itu dikatakan expired dan saya bertanya kepada satpam yang ada dan dikatakan dan ini harus diganti Pak, jadi tidak apa-apa. Nah, waktu hari berikutnya saya harus mengganti ATM ini, saya ke bank dan luar biasa bank itu. Jadi semuanya serba diatur. Kalau biasanya kalau kita ke bank itu ya begitu datang ya langsung masuk. Tapi di bank itu yang saya datang itu begitu kita datang didaftar tidak boleh masuk, disuruh kumpul di depan kantor itu walaupun tidak panas ya, diberi kursi dan baru kita dipanggil satu persatu, diperiksa semuanya dan di dalam pun sangat terbatas. Saudara, itulah keadaan bangsa kita saat ini. Kalau kita saya dan saudara di luar rumah pun di sana sangat terbatas. Itu semata-mata supaya saya dan saudara itu mau mentaati protokol kesehatan yang ada. Dan kita tujuannya supaya saya dan saudara tidak tertular oleh wabah COVID ini. Kita terima saja hal-hal seperti itu, walaupun mungkin mempersulit hidup kita. Berikutnya, saudara, maksud Tuhan supaya Yesaya dikatakan ayat yang ke-26, supaya engkau menjadi bisu dan tidak menempelak mereka. Saudara, Yesaya diberi bisu supaya Yesaya itu tidak, bahasa Jawanya itu ngeloke bangsanya. Kamu bangsa yang tegar kok tidak, saudara. Supaya Yesaya menjadi tetap sabar, karena Yesaya diberitahu bahwa bangsanya adalah bangsa pemberontak. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita menuruti pemerintah kita. Apapun yang dikatakan pemerintah kita ikuti. Jangan berkata-kata bahkan mungkin ngeloke, menghina pemimpin bangsa kita. Jangan, saudara. Jangan menempak mereka. Mereka itu berbuat ini dan itu sebenarnya untuk keselamatan saya dan saudara. Apakah perlu Tuhan memberi saya dan saudara itu bisu? Tidak perlu. Tetapi mari kesempatan yang baik ini kita tidak saling menghina. Mungkin saudara-saudara kita yang mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita ingatkan. Kalau mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kalau mereka mau mendengar, biarlah mereka mendengar. Dan kalaupun mereka tidak mau mendengar, biarlah mereka tidak mendengar. Karena dikatakan karena mereka adalah bangsa pemberontak. Yang saya temukan lagi, Yesaya diberi bisu, Yesaya diberi bisu supaya Yesaya banyak mendengar Tuhan daripada berbicara. Waktu berbicara, Tuhan berbicara kepada Yesaya, diharapkan Yesaya itu banyak mendengar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengasihi Tuhan, waktu saya dan saudara beribadah, mari kita menjadi pendengar yang baik, supaya saya dan saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali ke Yesaya pasal 37 tadi.
Yehezkiel setelah punya pengalaman yang luar biasa, diberi pelajaran oleh Tuhan, akhirnya Tuhan pun memberi waktu kepada Yehezkiel untuk berbicara kepada bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan Yehezkiel menurut Tuhan itu mungkin dia tidak mampu mengatasi bangsanya. Yehezkiel oleh Tuhan justru diberi kemampuan yang luar biasa. Waktu itu seperti ayat-ayat yang telah kita baca itu, Yehezkiel diajak Tuhan, dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi setelah disuruh tinggal di rumah, diikat tangannya, dibuat bisu, Yehezkiel pada saatnya diberi tugas yang luar biasa, diajak oleh Roh Tuhan untuk datang ke lembah yang dikatakan lembah itu penuh dengan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Yehezkiel bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya diajak ke tempat ini? Dan disitulah ada dialog antara Tuhan dan Yehezkiel. Tuhan yang pertama dialognya, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Yehezkiel sekali lagi, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan? Yehezkiel hanya berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang susah ini, sulit ini, mungkin saya dan saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa kejadian ini terjadi pada bangsa kami di dunia ini? Satu-satunya kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan adalah berkata seperti Yehezkiel ini, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Kalau saya dan saudara itu sampai sekarang diberi sehat, itu karena juga kehendak Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui kenapa saya dan saudara tetap sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari yang lalu saya kembali kehilangan teman pelayanan di Kediri sana. Ya, umurnya sedikit lebih tinggi dari saya, tapi teman ini sangat setia kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya masih di Kediri, belum melayani di mana-mana, teman ini adalah teman yang setiap saat bersama kami sekeluarga, mereka juga sekeluarga, untuk doa pagi di gereja. Sampai saya saat ini melayani tempat ini, teman tetap setia. Dan 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya juga bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Orang yang setia Tuhan panggil, supaya saya dan saudara tidak protes kepada Tuhan. Berkatalah seperti Yehezkiel berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, kalau begitu Tuhan berkata, bernubuatlah, maka kamu akan bisa menghidupkan tulang-tulang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kalau saya dan saudara selalu berkata, hanya Tuhanlah yang mengetahui. Tuhan pasti akan memberi tugas kepada kita. Apapun tugas Tuhan, kalau Tuhan disuruh berkata, bernubuatlah. Saudara,
Kata bernubuat, ayat yang keempat saya baca ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara mungkin disuruh oleh Tuhan untuk berkata kepada tulang-tulang kering, pasti saya dan saudara mungkin dalam hati berkata, Tuhan gimana sih? Wah, tulang-tulang kering kok disuruh mengatakan sesuatu, disuruh mendengarkan sesuatu. Saudara, Yehezkiel tidak berkata seperti itu. Yehezkiel nurut saja kata Tuhan. Tuhan berkata bernubuatlah. Artinya apa bernubuat itu? Bernubuat itu artinya bukan mengatakan, tetapi bernubuat itu artinya adalah mengatakan sesuatu yang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata berkatalah, ya kita berkata. Kalau Tuhan berkata diamlah, ya kita diam saja. Dan firman Tuhan di ayat keempat ini kepada Yehezkiel dikatakan, berkatalah kepada tulang-tulang ini, dengarlah firman Tuhan. Walaupun kelihatan mustahil, tapi Yehezkiel tetap mengatakan sesuai dengan nubuat Tuhan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Jadi firman Tuhan ya, bukan kata Yehezkiel, tetapi firman Tuhan, kata aku di sini adalah Tuhan memberi nafas hidup di dalam. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat-saat ini mungkin saya dan saudara telah mendengar ya, di dunia ini di mana-mana sedang krisis yang namanya oksigen. Oksigen ini adalah suatu cairan atau saya nggak tahu persis atau berupa apa, tetapi ini adalah benda yang diperlukan untuk orang supaya mampu bertahan hidup. Harganya itu tidak gampang, harganya itu tidak murah, dan dapatnya itu juga tidak gampang. Memang ada yang namanya alat, namanya oksigen konsentrator. Jadi alat itu bisa menyerap oksigen secara khusus dari luar yang biasa kita serap dan disalurkan kepada orang yang memerlukan. Tetapi sebenarnya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, oksigen ini sangat mahal. Dihitung-hitung oleh seseorang, itu orang yang mengalami keperluan oksigen ini, kalau memerlukan terus-menerus kurang lebih sehari itu, atau bahkan sebulan itu diperlukan kurang lebih 5 miliar rupiah untuk nafas saja. Betapa luar biasanya. Saya saat ini dan saudara diberi kesehatan, diberi nafas yang bebas kita nikmati oleh Tuhan semata-mata karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Tidak usah bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Saya dan saudara ini diberi hal yang luar biasa. Kalau saya dan saudara masih bisa menghirup oksigen yang disediakan Tuhan Allah di alam ini dengan bebas, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, berkatalah seperti Yesaya, Engkaulah yang mengetahui. Yang terakhir, saudara, semua yang dikatakan Yehezkiel terjadi. Mujizat Tuhan terjadi karena apa? Karena Yehezkiel mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kelihatannya di cerita ini tidak memperhitungkan lagi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang masih hidup. Tetapi Tuhan mampu menciptakan manusia-manusia baru, yaitu dari tulang-tulang yang diberi nafas hidup kembali. Dan Tuhan berkata supaya mereka semua mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen dikatakan saya dan saudara adalah manusia-manusia baru. Yang baru sudah datang dan yang lama sudah berlalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia-manusia baru ini kita selalu berkata bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, hanya Tuhanlah yang mengetahui. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita menutup dengan pujian kita dan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mungkin pengumuman ini terus saya umumkan. Mari kita terus berdoa untuk negara kita, bangsa kita, supaya wabah COVID ini berlalu. PPKM level 4 Banyuwangi, saya nggak tahu besok pengumumannya seperti apa. Tapi kita doakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat berita-berita yang ada, keadaan di Jawa dan Bali ini sudah agak melandai. Akhirnya agak baik. Apapun yang diumumkan besok oleh pemerintah kita, mari, kalaupun kita masih harus tetap beribadah secara online, kita tidak usah bersungut-sungut. Seperti judul khotbah saya pagi ini, hanya Engkaulah yang tahu. Kita akan menuruti perintah Tuhan saja melalui negara kita. Kita tidak lepas untuk selalu berdoa. Yang kedua, saudara, nanti hari tanggal 12 itu hari apa? Hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis, saya akan mengikuti lewat daring Mubes ke-11 BGBI. Perlengkapan yang diperlukan sudah ada. Jadi buku panduannya sudah dikirim, termasuk sebenarnya tidak diperlukan di tas karena memang sudah disiapkan, termasuk t-shirt yang akan dipakai waktu mengikuti Mubes daring ini, semua sudah sampai di gereja kita. Dan nanti saya akan mengikuti Mubes ini mulai jam 9 pagi sampai kurang lebih jam 3 sore. Jadi kurang lebih 6 jam. Wah, luar biasa. 6 jam harus mengikuti lewat daring. Saya nggak tahu nanti, tetapi doakan supaya bisa berjalan dengan baik Mubes ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita semua tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lembaran yang kedua nomor 5. Lembaran yang kedua nomor 5. Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati. Mari kita nyanyikan semua ayat. 1, 2, 3. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa, dalam doa padanya.
Mari kita akan berdoa menutup dan sekaligus doa bersama. Bapa kami yang surga, kembali pada saat ini kami datang untuk bersyukur karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kami di dalam ibadah kami. Walaupun kami harus beribadah terpisah, harus beribadah secara online, mungkin apa yang kami lakukan tidak sempurna, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi inilah Tuhan yang mampu dan bisa kami lakukan. Tuhan berkati ibadah kami, khususnya memberkati firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk bagaimana kami berserah kepada Tuhan. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan, Yesuslah kawan sejati kami. Walaupun mungkin orang lain meninggalkan kami, mungkin kami harus terpisah dari orang-orang yang kami kasihi, kami menyendiri, kami harus isolasi, kami harus di rumah saja. Tetapi Yesuslah kawan yang sejati. Mengucap syukur Tuhan atas janji Tuhan kepada kami yang luar biasa. Beri kemampuan kami, beri kami selalu hati yang mengucap syukur dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat ini, yang kami alami, kami hanya bisa berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Kuatkan segala kedua iman dan percaya kami, sehingga setiap saat dalam hubungan wabah ini kami tidak bersungut-sungut. Kami yakin dan percaya saat Tuhan, saat yang terbaik untuk kami bebas dari COVID ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk kami sekeluarga dan keluarga besar kami dimanapun kita berada. Seluruh jemaat-Mu yang tergabung di Gereja Baptis Belambangan ini, kiranya Tuhan berkati kami hari lepas hari. Khususnya yang kami perlukan, memberkati kami hidup sehat, menjauhkan kami dari wabah COVID yang masih menebar di mana-mana. Itulah Tuhan kerinduan kami. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami
walaupun hanya bersama keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan memimpin menyertai kegiatan kami hari ini. Tuhan sertai kemanapun kami pergi, Tuhan memimpin kami, menjauhkan kami dari perkara-perkara yang tidak berkenan dari Tuhan. Sekali lagi kami juga mohon ampun bila dalam kehidupan kami hari lepas hari di masa-masa yang serba terbatas ini mungkin kami masih sering bersekutu. Sekali lagi Tuhan mengampuni kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.